Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Lalu tiba-tiba ada yang datang nih. Ada apa ini? Sangat berisik. Ternyata itu adalah si siapa? Tuan Pao yang ngecek barang antik. Nah ini si Wang Xiaotong menghampirinya. Dia berkata, "Tuan Pao, apakah Anda di sini untuk saya? Sudahkah piring giok yang saya ajukan disetujui?" Dalam hati Xiaotong, "Xiaoke, apa yang akan kau lakukan? Biarkan aku pamer. Permisi." "Siapa kau?" "Hah?" Lalu Ciaxin menghampirinya. "Maaf mengganggumu." Si Master Pao bertanya, "Nona Chow, di mana Xiaoke?" "Ini di sini." "Wah, akhirnya aku menemukanmu." "Hah? Nih, pada hari Minggu ada pameran piring batu giok. Pastikan Tuan Chow datang berkunjung kemari." "Hah? Apa yang nggak bisa aku dapatkan dengan semua usahaku? Tapi itu sangat mudah baginya." Si Wang Fen berkata, "Bahkan para raksasa industri barang antik menghormati Xiaoke." Si kakek menambahkan, "Generasi muda benar-benar telah berkembang. Baiklah, kami akan datang." Dalam hati Xiaotong, "Aku pergi ke sana ketika aku lolos. Undangan VIP tahun ini sangatlah berharga." Lalu akhirnya makan-makannya pun selesai. Acaranya selesai dan mereka semua keluar. Si Tatong berkata, "Beberapa orang ingin menjadi manusia hanya karena keberuntungan mereka." Lalu kita melihat nih, ternyata ngeri kan, Tatong bawa Mercy gitu. Wow, kau mengganti Mercedes-Benz. Ini sudah dikembangkan. Bagi orang-orang sukses, memerlukan setidaknya satu mobil mewah. Nih, meluk mobil. Si ibunya Ciaxin berkata, "Lihatlah garis hambatan angin yang ekstrim ini." Waduh, udah kayak mekanik aja nih. Garis hambatan angin. Airflow. Ini maksudnya tuh kalau bahasa Inggris tuh, kalau Mimin gak salah ngertiin tuh harusnya aerodynamic, biar gak nabrak angin. Wah, grill udara klasik dan tekstur militer. Ini pasti diimpor dari Jerman. Ini adalah BMW. Si Wang Fen bawa BMW nih. Wang Fen berkata, "Xiaoke, jangan pikir itu terlalu baik untuk mengenal beberapa orang. Kau 180.000 mil jauhnya dari dua sepupumu. Kau gak akan pernah mampu untuk membeli BMW atau Benz." "Paman, kau benar. Aku memiliki celah dengan sepupuku. Aku gak mengendarai Mercedes-Benz atau BMW. Aku mengendarai net 488 gitu kan." Lalu akhirnya Xiaoke dan juga Ciaxin pun pergi. "Hei, tunggu aku belum naik mobil." Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah harusnya. Ciaxin berkata, "Sayang, kau sangat keren hari ini. Mereka semua terkejut padamu. Aku melakukannya dengan sangat baik. Apakah ada hadiah?" Xiaoke bertanya, "Apakah hanya ini? Ini nggak cukup. Apalagi yang kau inginkan? Semua orang tergantung padamu." "Apa tuh?" "Semua orang tergantung padamu." Lalu tiba-tiba, "Pembunuh! Jalang! Aku akan membunuhmu." Kita melihat nih, ada seseorang maju menyerang, membawa pisau yang ingin menusuk Ciaxin. "Kau, kembalikan perusahaanku!" Tapi dengan cepat, Ciaxin ditarik oleh Xiaoke. Dan orang itu langsung ditendang. Dan dia pun langsung terhempas. Dia mencoba mengambil pisaunya lagi, tapi tangannya langsung diinjek oleh si Xiaoke. "Hei, berani menyentuh istriku? Kau benar-benar cari mati, ha? Coba aku lihat siapa yang berani melakukan ini." Saat dibuka, Ciaciang? Ternyata itu adalah Ciaciang. Enggak, bukan aku. Ciaxin bertanya, "Ciaciang,
Apakah kau ingin membunuhku? Aku adalah sepupumu. Kau mengambil perusahaanku dan membuatku nggak bisa menjadi generasi kedua yang kaya. Kakek meninggalkan perusahaan kepadaku. Aku nggak bisa melihatnya dijual. Aku nggak mau mendengar itu. Kau harus mengembalikan perusahaanku. Lalu tiba-tiba si Chiachang ditampar oleh Xiaoke. Istriku berbicara padamu. Dengarkan aku baik-baik. Tapi Chiaxin menahan Xiaoke. Jangan memukulnya, dia masih anak-anak. Lalu nih bajunya ditarik nih. Tapi dia adalah anak yang nggak tahu diri. Aku menyedihkan. Xiaoke bertanya, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika tidak, aku akan memukulmu. Baik, aku akan mengatakannya. Kau Feng, dia meminta aku untuk datang. Dia berkata bahwa jika dia membunuhmu, dia akan membantuku mengembalikan perusahaan. Dia juga membohongiku selama 3 hari. Dia meracuniku, dan jika gagal menyelesaikan tugas, dia tidak akan memberiku obat penawarnya. Udah, cepat masuk. Dan akhirnya si Chiachang dimasukin ke mobil. Chiachang bertanya, kemana kau ingin membawanya? Dia terluka. Xiaoke menjawab, jangan khawatir, tentu saja aku akan membawanya ke rumah sakit. Dan akhirnya mereka pun pergi. Dalam hati Chiachang, aku gak tahu kenapa, aku selalu merasa Xiaoke telah berubah. Apakah dia benar-benar pergi ke rumah sakit? Dan sekarang kita begini di tembok laut Haicheng. Si Xiaoke berkata, gunakan ponselmu untuk memanggil Kau Feng. Oh ya, Kau Feng tuh itu guys, ya rambutnya kuning tuh loh. Fengke. Nah, itu tuh. Nggak tahu panggilannya beda. Cuma ya sama-sama Feng. Ya itulah, yang rambutnya kuning agak gendut. Nah, itu. Katakan aja kau telah melakukannya. Lari dan minta dia membawa uang. Apakah kau nggak bermaksud membawaku ke rumah sakit? Di mana ini? Xiaoke membalas. Apa kau nggak yakin, Apa kau ingin berbicara denganku tentang omong kosong ini? Baik. Dan akhirnya dia menelpon si Kau Feng atau Fengke. Datang nih dia. BMW. Nah, saudara Feng, sebelah sini. Chang, kau melakukan hal yang benar. Saudara Feng, apa kau membawa obat penawar dan uang? Ya, aku membawanya. Tapi tentang racun itu, aku menipumu. Aku memberimu jahe. Lalu dikasih lihat nih tas isi duit. Wah, tapi tiba-tiba saat si Fengke atau Kau Feng mengambil kayak tangannya masuk ke tasnya, tiba-tiba keluar pistol nih dan menodongkannya ke arah kepala dari Chiachang. Chang, kau melakukan pekerjaan dengan baik, tapi aku nggak bisa meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Lalu ini muncul nih mobilnya si Xiaoke. Chang, apa kau membawa bantuan, Lalu keluar nih si Xiaoke. Kau Feng, lama nggak bertemu. Aku harap kau baik-baik aja. Xiaoke? Kau nggak? Dan si Fengke atau Kau Feng, dia menodongkan pistolnya ke arah Chiachang. Aku akan membunuhmu. Tidak, jangan bunuh aku. Nah, ini si Kau Feng bingung nih, mau nembak siapa. Set kanan kiri tuh berubah tuh. Nah, bagus, tepat pada waktunya. Karena semuanya ada di sini, kalian berdua akan mati sekarang. Aku akan mengirim kalian berdua ke surga. Nah ini baru surga. Nggak, salah, ke neraka. Oke. Sudah waktunya. Lalu tiba-tiba muncul beberapa mobil polisi. Dan polisi yang kemarin tuh, Kau Feng, kau telah dikepung. Letakkan senjata dan angkat tangan di atas. Menyerah adalah satu-satunya jalan keluarmu. Xiaoke, kau benar-benar mengadu kita. Menghasut pembunuhan, secara ilegal memegang senjata, dan niat untuk membunuh. Kau harus dihukum berat atas itu semua. Si polisi berteriak, jangan memprovokasi dia dengan kata-kata. Suasana hatinya nggak stabil. Kau sama bodohnya dengan Kau Yang. Kalau kau memaksa domba menjadi serigala, kau harus memiliki kesadaran untuk dihancurkan oleh serigala. Saat ini kau terlalu sial. Aku akan membunuhmu lebih dulu untuk membalas dendam saudaraku. Kita melihat nih, dia menembak ke si Xiaoke. Tapi Xiaoke berhasil menghindar. Sayangnya kau terlalu bodoh. Dan akhirnya para polisi menembak nih ke arah si Kau Feng. Dan akhirnya tembakan dia dan akhirnya dia pun mati harusnya. Dalam hati si Chiachang, Xiaoke gak akan membiarkanku pergi. Aku gak bisa bergerak. Lalu polisi menghampirinya. Apa kau terluka? Aku baik-baik aja. Terima kasih telah peduli padaku. Kau menghindari peluru. Oh, itu hanya kebetulan. Kebetulan? Emangnya hal itu bisa terjadi? Lalu datang nih seorang bawahannya. Kapten, orang ini takut dan bodoh. Apa yang harus aku lakukan? Si kapten, berarti cewek ini kapten nih. Si kapten berkata, kau bilang dia bisa membunuh seseorang. Jadi apa yang dilakukan? Aku gak ingin masuk penjara. Lalu Xiaoke menarik Chiachang dan dia pergi nih. Gak ada pembunuhan. Dia secara sukarela menjelaskan semuanya padaku. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi. Lalu si Chiachang di drop off nih. Chiachang berkata, kakak ipar, terima kasih telah membantuku sekarang. Xiaoke membalas, jika bukan karena Chiachang, kau akan berakhir seperti Kau Feng. Dan akhirnya Xiaoke pun pergi. Dia berubah. Dia bukan lagi menantu tertua yang diintimidasi oleh siapapun. Lalu di pagi berikutnya, akhirnya nih guys, kita lihat lagi kucingnya nih.
semalam begitu melelahkan. Apa ini? Begitu lembut dan kenyal. Hah? Loh, aku ingat ketika aku kembali tadi, dia masih di tempat tidur. Lalu datang nih si Chiao. Chiao berteriak, "Ya nggak heran kau tidak membukakan pintu untukku. Ternyata kau melakukan hal segila ini di pagi hari." Xiaoke membalas, "Hei, bukankah itu nggak sopan? Dia adalah istriku. Emangnya kenapa? Hah? Ini udah pagi, apa kau nggak malu?" Lalu Jasin bangun nih. "Yao Yao, siapa yang kau panggil gila di pagi hari?" "Yao Yao," si Chiao berkata, "aku ingin pergi ke sekolah." Jasin merespon, "Oke, biarkan Xiaoke mengantarmu ke sekolah." Lalu akhirnya mereka pun pergi nih, naik Ferrari gitu kan, 488. Nah, si Chiao berkata, "Ayo pergi ke Qiumingshan." Xiaoke membalas, "Kau ada kelas hari ini. Kalau kau bolos, aku nggak bisa menjelaskannya pada kakakmu. Hari ini kelas berenang. Aku nggak mau pergi. Apa kau nggak terlalu suka berenang?" "Nggak, pelatih kami nggak terlalu disiplin dalam berenang dan selalu bergaul dengan gadis-gadis." "Sial, apa dia cari masalah? Kakak ipar, kenapa tiba-tiba kau terlihat sangat marah?" Dan akhirnya mereka pun pergi ke sekolah. Nah, di sini nih kita melihat nih pelatihnya nih. Nah, nih gerakan anak laki-laki sangat standar, nggak perlu koreksi. Tapi perempuan, Nana, perhatikan ritme pernafasan saat bernafas. Ikuti ritmeku. Hei, lepaskan nggak di situ. Biarkan aku melakukannya. Nah, nih Xiaoke datang to the rescue gitu kan. "Kakak ipar, kok ada di sini?" "Wah, kakak ipar ada di sini. Hei, dari kelas mana kau berasal?" Si Chiao membalas, "Tuan Chen, kakak iparku datang untuk menantangmu. Dia berkata, kau berenang seperti katak dan melambat seperti kura-kura." Xiaoke berkata, "Kapan aku mengatakan itu? Kau?" Nah, kita lihat nih. Xiaoke berkata, "Ternyata ini adalah tipuan yang kau lakukan padaku. Kau ingin aku kehilangan muka kan?" "Benar. Siapa yang membiarkanmu berbuat seenaknya di rumahku, Lalu si guru berkata, Oke, atas nama juara bertahan kejuaraan dunia, aku akan menerima tantangan ini." Lalu si ini nih yang kacamata nih, dia datang dan berkata, "Kakak ipar, jangan dibandingkan dengan dia. Kau nggak bisa menandinginya. Dia sebelumnya memenangkan kejuaraan di kejuaraan dunia karena dia didiskualifikasi karena tes urin positif." Waduh, kejuaraan dunia. Maaf, aku harus pergi sebelumnya. Maaf, aku harus pergi. Ada sesuatu yang harus aku lakukan." Xiaoke mau kabur. Lalu, "Kau satu-satunya yang berani menantangku. Siapa yang memberimu keberanian, Liang Qingtu." Lalu ini ada seseorang berkata, "Hei, dikatakan bahwa kau seorang menantu. Kau seorang pengecut bukan? Berapa banyak game yang kau menangkan dan kau merasa telah menjadi orang hebat. Semakin banyak orang yang gak berguna, semakin mereka ingin menunjukkan keberadaan mereka." Dalam hati si Chiao, "Lihat, apa kau masih mempunyai muka untuk tinggal di rumahku?" "Hei tuh, pelatih tampaknya ada benarnya. Juara bertahan. Oke, aku ini seorang pembunuh juara. Kamu buatku sangat marah." Dan akhirnya mereka berdua bersiap-siap nih untuk adu renang. Si guru berkata, "Aku akan membiarkanmu kalah nanti." Xiaoke membalas, "Berhentilah bicara omong kosong. Ayo bertaruh. Yang kalah berteriak 3 kali, 'Aku sampah.'" Oke. Dan akhirnya mereka berdua lompat nih. Dan dari start kita melihat nih si Xiaoke sedikit tertinggal. Dalam hati Xiaoke, "Aku nggak bisa terus seperti ini. Sepertinya aku harus mempercepat gerakanku. Kakak ipar, ayolah." Orang-orang di belakang berbisik nih. Bahkan jika dia berenang lebih cepat, apa dia bisa melampaui kecepatan seorang juara dunia? Adik iparnya sepertinya akan menyanyiakan hidupnya. Dia terlihat seperti anak besar yang menyebalkan. Kau benar, dia akan kalah. Seperti biasa, Xiaoke memanggil sistem atau Cao Cao. Xiao Feisha nggak bisa melakukannya di air. Apa yang kau jual padaku itu adalah barang palsu dan aku ingin mengembalikannya. Lalu kepalanya dihempit. Cao Cao membalas, "Hei, apa yang kau bilang? Apa kau pikir aku menjual barang-barang yang palsu, Itu salah, maafkan aku." Lalu nih, si Cao Cao mengeluarkan sebuah pil 1 juta. Ini adalah pil bola ikan pedang. Waduh. Dan akhirnya Xiaoke memakannya. Pil ikan pedang berhasil dibeli. Sisa saldo nilai Shenhao adalah 37,01 juta. Kenapa ada 01-nya sih? Bola ikan pedang berhasil digunakan. Nikmati kecepatan ekstrim di dalam air. Kau seorang juara bertahan bukan? Aku adalah seorang pembunuh juara. Dalam hati si guru, gaya bebas 100 meter. Aku mengejar Sullivan selama 47 detik. Aku adalah mitos gaya bebas dari Asia. Mari kita lihat bagaimana sampah ini bisa mengalahkanku. Kita lihat nih, tiba-tiba Xiaoke jadi kenceng banget dan langsung menyalip si guru. Hei, apa itu kecepatan seorang manusia, Kita melihat nih, balik badan, pakai kaki, tendang, twing, langsung ke balik arah tuh, ke startnya tadi lagi. Enggak,
Ini nggak mungkin. Ini bukan kecepatan manusia. Hah? Sangat cepat. Bukankah ini agak sedikit gila? Itu mustahil. Tik. Dan akhirnya Xiaoke pun menang nih. Udah sampai lagi nih. Juara, kau kalah. Dalam hati Xiaoke, ikat pedang 100 meter butuh 3 detik. Sedangkan dia 47 detik. Itu terlalu jauh. Kakak ipar, kau luar biasa. Lalu si Chayo berkata, "Hei, dia adalah kakak iparku, bukan milikmu." Terus tiba-tiba kakinya dipegang nih sama si guru tadi nih. "Apa yang kau lakukan?" "Gak, aku gak setuju dengan itu. Mari kita lakukan lagi." Lalu si kacamata maju nih. Aduh. "Hei, kau sudah kalah bertaruh. Selalu sesumbar tentang juara dunia dan memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan kami. Apa kau sudah sadar sekarang, ha?" Xiaoke berkata, "Aku akan bertanding denganmu. Tetapi kalau kau kalah, kau akan memiliki gelar sampah selama 3 bulan. Selain itu, siswa perempuan gak boleh disentuh saat kau mengajar. Kakak ipar, kau gak bisa membiarkan dia menyentuh kami juga. Dia sangat abnormal." "Oke, aku setuju dengan semua persyaratanmu. Dan aku gak percaya aku akan kalah lagi. Dengarkan aba-aba dariku. 1, 2, 3. Pertandingan dimulai." Nah, jadi ini yang kedua nih, bukan tanding renang, tapi tanding tanding tahan nafas di air. Nah, pakai timer. Si kacamata berkata, "Apakah kakak ipar akan kalah?" Dikatakan bahwa untuk mengintip garis-garis di bawah air, dia selalu berhati mencekik tiap hari. Dalam hati si Chayo, dia nggak tahu yang sebenarnya. Pelatih bisa menahan nafas selama lebih dari 4 menit. Bagaimana pendapatmu tentang tingkat perenang yang baik? Dan akhirnya udah menit 3 dan menit 4 nih. Nah, ini si guru udah hampir nggak kuat. Dan akhirnya si guru pun keluar dari air nih. "Hahaha, siapa yang lebih kuat dariku? Siapa? Aku harap kau sadar. Kau menggali kekalahanmu sendiri." Si kacamata berkata, "Sepertinya kau sendiri udah salah paham. Kau udah kalah, Pak." Dalam hati si Chayo, dia sangat kuat. "Hah? Ini gak mungkin. Gak ada yang bisa melampauiku. Kecuali dia berenang profesional." Timernya menunjukkan udah 10 menit. Wah, dia benar-benar seorang profesional. Kakak iparku pasti udah belajar metode nafas kura-kura. Selain profesional, hanya orang mati yang bisa bertahan di air begitu lama. Mati? Hei, apakah dia benar-benar tenggelam? Dengan cepat, Chayo langsung turun dan langsung mengangkat Nah, kita lihat nih. Dalam hati Chayo, jika dia sudah mati, bagaimana aku bisa berurusan dengan kakakku nantinya? Dan akhirnya si Chayo pun mengangkat Xiaoke ke luar air nih, ke permukaan. Apa aku menang? Wah, itu benar-benar luar biasa. Ting, umpan balik sistem 2,99 juta, reputasi 40 juta. Hah? Apa? Ada pengiriman seperti ini? Hei, selama istana ini terbuka, kita nggak bisa melakukannya tanpa keuntunganmu. Kita melihat nih, berarti Xiaoke menang gitu kan. Langsung duduk gitu. "Guru, terimalah aku sebagai murid. Guru, keterampilan berenangmu jarang ada di dunia. Apa kau bisa mengajariku?" "Hah?" Xiaoke membalas, "Hah? Apa yang kau lakukan? Aku gak mengajar sampah." "Hah? Aku seorang sampah?" Sekarang kita pergi nih. Si Xiaoke pergi sekarang di pintu masuk Universitas Haicheng. "Hei, lihat, siapa pemilik mobil bagus ini? Apakah Chu Chi-chen? Hanya dia yang mampu membeli mobil yang begitu bagus." Saat keluar, ya tahulah, Xiaoke. Dalam hati Xiaoke, "Aku ingin pergi ke Tao sore ini, tapi ada kelas sementara, aku hanya bisa pergi di malam hari." Lalu Xiaoke pergi nih ke WC atau ke toilet. Seseorang menelpon nih. Ada yang melihat Xiaoke. Nih dia nih, si rambut jamur menelpon saat melihat Xiaoke. Dan datang nih si Mao. Nah, itu dia. Si Mao berkata, "Xiaoke, terakhir kali aku membiarkanmu lolos dengan kemenangan. Kali ini aku gak akan melakukannya. Ada apa? Kenapa kau mencariku?" Tapi Xiaoke masih belum kelar kencing. Lalu airnya, aduh, ini terlalu mendadak dan gak terduga. "Kau sengaja melakukannya." Lalu Xiaoke mau pergi dan berkata, "Aku sedikit marah selama beberapa hari terakhir dan aku merasa sedikit terburu-buru. Aku benar-benar minta maaf." Saat Xiaoke keluar nih, tiba-tiba dia nabrak seseorang dengan badan yang sangat besar. Dari bajunya kayak, berarti tuh lihat tuh, sabuk hitam, berarti mungkin taekwondo kali ya. Taekwondo bersabuk hitam. Dia berkata, "Wah, jangan tinggalkan klub taekwondo kami dengan mudah. Atas nama organisasi taekwondo, aku akan menantangmu." Nah, si gendut ini nih, yang gede nih, badan gede, nggak gendut sih, badan gede aja. Dia adalah ketua taekwondo, namanya Kim Tae-chung. Taekwondo kan dari Korea, kok nggak salah ya. Nah, ini Kim Tae-chung kayaknya dari Korea juga namanya. Cuma Mimin nggak tahu penyebutan Korea, Mimin tahu penyebutan Mandarin. Jadi Mimin sebut cara ngomongnya, Mimin sebut kayak Mandarin aja ya. "Kali ini kau udah selesai. Aku akan..." Lalu beritanya mulai menyebar nih tentang si ketua taekwondo mau bergelut sama Xiaoke. "Hei, ayo pergi ke klub taekwondo. Sekarang ini ada acara yang bagus." "Seriusan?" "Iya, melawan Chin Tai Chuang. Ini seharusnya menjadi pertandingan yang keren." Ternyata mereka pergi ke sebuah
dojo, kayak dojo lah mungkin. Tolong kasih saran padaku, hancurkan semua gigi depannya. Hei tuh, Presiden Jin adalah anggota ketiga dari Sabuk Hitam, jadi efektivitas tempurnya tinggi. Lalu si Taichung berkata, apa kau udah siap? Presiden Jin, antar dia menuju gerbang kematiannya. Hah, kematian? Kurasa ini akan membuatnya lumpuh. Kok namanya dari Chin? Tadi bukannya si Kim Tae-chung. Kenapa tiba-tiba jadi Presiden Chin? Ya itulah intinya. Nah, ini si ketua maju nih dia. Agar kau lihat seperti apa kekuatan taekwondoku. Xiao Ke membalas, Cina Pa Kwa Chang, tinju leluhur, pulanglah kau. Tapi tiba-tiba tangan kiri dari si ketua maju juga nih. Dalam hati Xiao Ke, hah, gerakan palsu itu. Lalu Xiao Ke terkena serangannya. Persetan, taekwondo tetap nomor 1 di dunia. Kita melihat nih. Oh, belum kena guys. Hampir kena, tapi Xiao Ke langsung menghindar. Hah, menghindar? Seberapa cepat kau menghindar sekarang, hah? Kita melihat nih, dia menendang. Aku gak akan menyerah begitu aja. Dan tendangannya hampir mengenai Xiao Ke. Ya Tuhan, itu mematikan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!